bilang kalau politik itu negatif lah, politik itu kotor. Jadi kita itu sudah terdoktrin ngapain sih ikut politik gitu. Kita kembalikan, ini di bidang olahraga. Cuma sayangnya di bidang olahraga tidak ada perhatian. Kalau di wilayah politik juga begitu. Ada yang sudah punya angka 70%, keluarnya tinggal 35%. Hilang tuh 35 yang lain, nggak tahu hilangnya di mana. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naura Zafira. Saya merupakan mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan saya, dari yang tadi Bapak jelaskan bahwa ada 4 tahapan dalam kedekatan dengan seorang ya. Ada yang kenalan, temenan, sahabat, dari kenalan sampai sahabatan gitu. Nah, Bapak juga menyarankan kalau kita atau tahu 4 jenis orang ini, dukunglah ia jika ia dalam kontestasi politik. Jika kita tahu dia adalah orang yang baik. Tapi omongan Bapak itu sudah terrealisasikan juga di saya, walaupun saya tidak mengikuti kontestasi politik apapun. Tapi saya nggak tahu Bapak masih ingat atau enggak. Saya pernah didukung oleh Bapak dalam suatu lomba duta moderasi beragama tahun 2021. Terima kasih banyak kepada Bapak sudah memotivasi saya juga. Yang sampai sekarang posannya masih ada di feed Instagram saya. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Tadi juga Bapak sempat singgung kalau anak muda sekarang, apalagi Gen Z seperti saya, itu kesadaran akan politiknya itu menurun. Bahkan bilang kalau politik itu negatif lah, politik itu kotor. Jadi kita itu sudah terdoktrin ngapain sih ikut politik gitu. Nah, menurut Bapak sendiri gimana sih cara untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya politik gitu di Indonesia kepada anak-anak muda? Dan juga pertanyaan yang kedua, untuk perspektif Bapak sendiri, gimana sih seharusnya negara ini menciptakan suatu ekosistem yang mendukung peran pemuda sebagai penggerak kerelawanan? Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak muda, teman-teman, ajak untuk melihat dan jangan terlalu banyak mengajari. Jadi kalau Nora pengen ajak teman-teman muda terlibat politik, maka ajaklah untuk ikut aja datang sebagai peserta, sebagai hadirin, dan itu akan memberikan pengalaman baru. Seringkali persepsi itu membentuk benteng pembatas yang amat tebal, yang sulit untuk diubah. Dan ketika kita mencoba untuk memberikan penjelasan ABCDFG, mungkin akan dijawab dengan GHIJKLMN. Akhirnya nggak pernah ketemu. Ajak aja, lihat, terlibat, biasanya ruang untuk perubahan itu muncul. Kemudian yang kedua, berikan, kalau sekarang bukan hanya buku, video, rekaman, pidato, dokumenter yang menceritakan betapa keputusan-keputusan besar dalam kehidupan kita adalah merupakan keputusan politik. Nah, politik ini seringkali nampak tidak nyaman ketika kita berbicara perseteruan menuju pemegang kewenangan. Di situ kita seringkali menyaksikan politik sebagai sebuah praktek kompetisi yang tidak nyaman. Ini bangsa kita memang masih harus belajar untuk bisa berkompetisi dengan fair, dengan rasa sportivitas. Karena sportivitas ini harus dikembalikan, bukan hanya dalam kompetisi politik. Kompetisi sepak bola pun kita harus kembalikan sportivitas. Kompetisi olahraga, sportivitas dikembalikan. Dan ini yang penting sekali. Teman-teman kalau lihat PON, teman-teman, Pekan Olahraga Nasional, lalu jenis-jenis atau cabang-cabang olahraga yang menggunakan juri, itu jenis cabang olahraga yang paling rentan pada praktek korupsi, pakai penjurian. Mereka yang perform belum tentu bagus bisa dapat emas. Yang bagus nggak dapat medali sama sekali. Kenapa? Karena pakainya penjurian. Tapi kalau banyak lari, bari paling cepat yang dapat medali. Kenapa? Karena meritokrasi sepenuhnya. Ini teman-teman harus kita kembalikan. Ini bidang olahraga.
Cuma sayangnya di bidang olahraga nggak ada perhatian. Kalau di wilayah politik juga begitu. Ada yang sudah punya angka 70%, keluarnya tinggal 35%. Hilang tuh 35 yang lain, nggak tahu hilangnya di mana. Mau nyari ke MK juga nggak ketemu. Hari ini susah nih kemana nyari. Jadi banyak misteri-misteri. Nah, ini yang sering membuat orang menjadi enggan di wilayah politik. Tapi sesungguhnya di wilayah inilah keputusan-keputusan besar itu dibuat. Karenanya saya sampaikan pada fase ini, pada fase proses menuju pemegang kewenangan, itu sportivitas harus dikembalikan, kejujuran, integritas dikembalikan. Dan kalau itu bisa terlewati, maka kita akan bisa mengambil keputusan-keputusan besar yang baik untuk Republik kita. Tapi jangan pernah, saya usul, jangan pernah merendahkan mereka yang apatis. Saya berapa kali datang di acara teman-teman mahasiswa, ada mahasiswa yang tanya, kan hadirnya banyak. Terus tanya gini, Pak Anies, saya ingin tanya, bagaimana caranya supaya mahasiswa ini yang tanya mahasiswa juga, yang apatis ini bisa kita rangsang. Yang kanan kirinya apatis juga, Pak. Jangan sampai kita merasa kita yang paling aktif dan yang lain menjadi apatis. Dan itu yang akan membuat kita justru terjauhkan dari komunitas yang mau kita ajak. Terakhir, Kandi, kembali pertanyaan kedua Kandi. Ini teman-teman semua di sini banyak relawan. Apa sih manfaatnya jadi relawan? Apa sih senangnya jadi relawan? Saya mau minta nih, yang merasakan manfaat bagi diri sendiri acungkan tangan. Saya termasuk yang acungkan tangan. Saya merasakan manfaatnya. Apa? Nomor satu, ya paling sederhana saja. Ada personal satisfaction. Ada kepuasan pada diri sendiri, pada lingkungan. Pulang ke rumah bercerita itu dengan rasa syukur. Tidak ada rasa malu atas apa yang dikerjakan. Enak betul pulang ke rumah, nggak ada yang rasa malu yang nggak ditutup-tutupi. Kenapa? Karena kerjanya kerja kerelawanan. Dan itu betul-betul membahagiakan. Yang kedua, berdampak. Nah, ketika berdampak ini teman-teman, saya bukan belajar dari saya belajar dari yang lain. Saya menyaksikan orang-orang yang bekerja di kerelawanan itu. Lalu sekian tahun kemudian ketemu dengan orang-orang terdampak. Mereka nggak pernah lewat, nggak pernah lupa atas apa yang pernah dikerjakan. Itu sesuatu yang ketika kita menjalani kita nggak merasakan, tapi melewati waktu pelan-pelan kita ketemu. Jadi itu bibit. Saya dulu menyaksikan itu dari ibu, dari ayah yang bekerja sebagai guru, menyaksikan anak-anak mudanya menjadi seseorang, lalu pulang bercerita. Saya cerita tadi Pak Kusnadi. Itu pada saat Pak Kusnadi menjadi rektor di kampus kami, ada satu orang yang cerita, ini kalau tidak ada Pak Kusnadi, saya nggak bisa di sini. Namanya saya Profesor Sofyan Effendi, yang kemudian jadi rektor Gajah Mada. Kalau tidak ada program PTN, saya di Bangka tidak bisa sekolah SMA. Dan kalau nggak bisa sekolah SMA, tidak mungkin bisa kuliah di Gajah Mada. Muridnya Pak Kusnadi, ini cerita sedikit nih. Nah itu saya lihat dari dekat nih satu orang ini. Dia mengajar di Kupang. Lalu di kelasnya ada anak-anak yang dia temukan pintar, menurut dia pandai. Dia ajak dua anak itu. Dua anak berangkat ke Jogja, kuliah di Gajah Mada. Satu jadi rektor Universitas Satewacana, satu jadi gubernur Bank Indonesia. Namanya Adrianus Moy. Oke, kalau tidak ada relawan datang ke sana, boleh nih tepuk tangan untuk Adrianus Moy dan Kusnadi. Bukan saya ini ceritanya. Tapi saya lagi anak SMA, kuliah baru awal, dengerin nih cerita-cerita ini semua. Cuma luar biasa ya. Tapi dampak itu baru muncul sekian tahun kemudian. Nah, bibit-bibit itulah yang kita tumbuhkan sekarang. Mudah-mudahan, yang ketiga nih, mudah-mudahan ini jadi catatan amal soleh, amal jariah kita yang aliran pahalanya tidak akan berhenti sampai kapanpun juga. Itu di luar dari kita. Jadi bergerak di sini memberikan manfaat yang luar biasa, insya Allah lahir batin dunia akhirat gitu. Gitu ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.